Halo saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jumpa kembali bersama saya Evangelis Marutus Yanturi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Yudas, yaitu apakah dia masuk surga ataupun masuk neraka. Yudas secara tradisional dipercayai bahwa dia masuk neraka karena dia menjual Yesus, kemudian bunuh diri, dan dia juga sebenarnya bukanlah orang yang percaya. Tetapi ada juga orang yang meyakini bahwa Yudas ini masuk surga. Karena apa? Karena sebelum penyangkalannya, karena sebelum dia menjual, dia itu sebenarnya sudah dikuasai iblis dan Yesus sudah pernah menjanjikan tahta untuknya juga. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya membuat video ini? Karena ada juga orang yang berada di antara kedua posisi ini. Tadi ada yang percaya bahwa Yudas itu masuk neraka. Posisi yang berikutnya ada yang berkata bahwa Yudas itu masuk surga. Kemudian posisi yang ketiga ada orang yang tidak terlalu mempersoalkan, tetapi menurut saya ini ambigu. Mereka berkata Yudas masuk surga atau masuk neraka itu kita tidak punya hak atau kita tidak tahu. Dia itu benar-benar masuk surga atau neraka, itu urusan Tuhan, katanya begitu. Saya ingin pertama-tama menyanggah begitu ya, menyanggah posisi yang ketiga ini yang tidak jelas posisinya. Apakah Yudas itu masuk surga atau masuk neraka? Saya menganggap posisi ini adalah posisi yang paling tidak jelas dan ini posisi yang paling berbahaya di dalam beriman. Jikalau kita tidak memegang satu posisi, misalnya Yudas masuk surga atau masuk neraka, kita ini sebenarnya tidak berhak untuk ngomong kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena dia tidak boleh menyalahkan pendapat yang berkata Yudas itu masuk surga. Dia juga tidak berhak menyalahkan pendapat yang berkata Yudas itu masuk neraka. Karena apa? Karena dia sendiri tidak ada kesimpulan. Dia berkata terserah kepada Yesus, katanya begitu. Ini menurut saya argumentasi yang kekanak-kanakan. Tetapi malangnya saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang yang memiliki posisi yang ketiga ini, seringkali dia ingin berkeras bahwa pendapatnya lah yang paling benar dan pendapat orang lain tidak benar. Dan yang saya dapati sepanjang komentar dan juga pembahasan, orang yang berkata bahwa Yudas itu kita tidak tahu masuk surga atau neraka itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Mereka cenderung lebih setuju bahwa Yudas itu masuk surga. Tetapi menurut saya ini posisi yang tidak jelas. Saya tidak setuju dengan konsep yang demikian. Bagi saya, kalau ada suatu statement ataupun pernyataan Yudas itu masuk surga atau masuk neraka, kita harus lebih berani menentukan pilihan apakah posisi masuk surga atau masuk neraka disertai dengan alasan-alasannya. Tentu bukan kesimpulannya yang lebih penting, Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka. Tetapi yang lebih penting adalah argumentasi yang dibangun untuk mencapai kesimpulan tersebut. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin terlebih dahulu mengulas pendapat yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Dan sebelum lebih lanjut, saya ingin beritahu lebih dahulu, saya adalah kelompok orang yang percaya bahwa Yudas itu masuk neraka. Jadi argumentasi yang akan saya sampaikan nanti setelah saya mengupas pendapat yang berkata bahwa Yudas itu masuk surga. Argumentasi terkuat sepertinya orang yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga, yaitu Matius pasal 19 ayat yang ke-28, di mana suatu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan duduk di atas tahta untuk menghakimi bangsa Israel. Dikatakan begini, Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi menurut orang yang percaya bahwa Yudas itu masuk surga, ketika Yesus mengatakan bahwa
murid-murid yang pada saat itu bersama-sama dengan Yesus, yaitu rasul-rasul dan termasuk Yudas, mereka itu akan duduk di atas tahta yang disediakan Allah untuk menghakimi bangsa Israel. Menurut yang setuju ini, bahwa tahta itu haruslah 12 dan itu harus ditempati oleh rasul-rasul. Sehingga dengan demikian, kalau kita berkata Yudas itu masuk neraka, maka firman Tuhan ini menjadi salah menurutnya, begitu ya. Karena apa? Karena kalau Yudas masuk neraka, berarti ada satu tahta yang kosong, yaitu dari 12 tahta yang disediakan Tuhan bagi rasul-rasulnya menjadi kosong. Tetapi apakah benar demikian? Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Argumentasi yang kedua yang diajukan adalah bahwa Yudas itu melakukan semua tindakan kesalahannya, baik dalam hal menjual Yesus, baik dalam hal bunuh dirinya, semuanya itu dilakukan sebelum Yesus mati tersalib. Nah, sehingga semua tindakan salahnya itu, apakah dosa itu sangat besar, itu bisa diampuni. Sebab ketika Yesus di atas kayu salib sebelum menghembuskan napasnya dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sehingga menurut orang yang percaya bahwa Yudas ini masuk surga, dosa Yudas pun diampuni di sana. Itu argumentasi kedua yang bisa saya list daripada orang yang percaya bahwa Yudas itu masuk surga. Oh, satu lagi argumentasinya untuk menyatakan bahwa Yudas itu masuk surga adalah bahwa ketika Yudas itu hendak menjual Yesus, sebenarnya bukan atas keinginan Yudas, melainkan iblis yang masuk ke dalam hati Yudas. Kemudian iblis itu berkuasa di dalam diri Yudas dan dia menjual Yesus kepada tua-tua atau imam-imam kepala. Sehingga Yudas tidak layak disalahkan. Sebab yang berkuasa atas diri Yudas pada saat itu adalah iblis. Jadi yang bermasalah pada saat itu adalah iblis. Ya, walaupun argumentasi yang ini agak cukup unik ya, menggelikkan bagi saya, tetapi itulah yang diajukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan terlebih dahulu mengupas tentang argumentasi yang pertama, bahwa di dalam Matius pasal 19, Yesus menjanjikan kepada murid-murid itu 12 tahta, dan termasuk satu diantaranya adalah kepada Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 19, mulai dari ayat 27 hingga ayat 30 ini, judul perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Sehingga di dalam ini dikatakan bahwa pada saat penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca konteks dekat daripada ayat ini dan konteks jauhnya, misalnya pasal 19 mulai dari ayat 16, ini kan ada seorang muda yang kaya nih datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru," katanya begitu, "perbuatan apa yang harus kulakukan supaya aku bisa masuk surga?" Nah, Yesus katakanlah, "Turuti perintah hukum Taurat." Kemudian dia dengan sombongnya berkata, "Saya sudah melakukannya semua," katanya begitu. Yesus kembali lagi menyampaikan pernyataan kepada orang muda yang kaya ini, "Kalau kamu ingin sempurna, juallah seluruh hartamu, kemudian ikutlah kepadaku." Dan orang muda yang kaya ini pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah orang muda yang kaya ini pergi, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Dan dicatat di ayat 25, Matius pasal 19, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" kata mereka itu. Yesus bilang, bagi manusia hal ini mustahil ataupun tidak mungkin, tetapi bagi Allah
segala sesuatu mungkin. Nah, berdasarkan konteks pembicaraan itu, Rasul Petrus kemudian berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Jadi atas dasar ingin menunjukkan kepada Yesus, rasul-rasul itu, oh kami kan sudah meninggalkan segala sesuatunya. Ini masih konteks menyinggung tentang orang muda yang kaya tersebut. Karena Tuhan Yesus sebelumnya berkata, "Jikalau kau ingin sempurna, juallah seluruh hartamu, kemudian ikut aku." Nah, rasul-rasul ingin berkata, kami sudah menjual semuanya Tuhan. Atau bahkan kami sudah meninggalkan semuanya. Kami sudah mengikut Engkau. Kira-kira apa yang kami dapatkan? Yesus berkata bahwa pada saat penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi bangsa Israel. Jadi itu upah untuk mengikut Yesus. Dan uniknya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti perikop paralel daripada upah mengikut Yesus seperti yang dicatatkan di dalam Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini, misalkan ayat paralelnya adalah Markus 10 ayat 28 sampai 31, Lukas 18 ayat 28 sampai 30, kita tidak menemukan adanya frasa yang menyinggung tentang 12 tahta ini. Dia dicatatkan lebih hanya kepada setiap orang yang karena meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, ibunya, anaknya, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Baik Markus, baik Lukas, mereka hanya mencatatkan tentang upah yang akan diberikan Tuhan beratus kali lipat. Mereka tidak menyinggung tahta. Apa yang ingin saya jelaskan dari kutipan itu, yaitu bahwa ternyata murid-murid menangkap intinya bahwa fokusnya bukanlah tahta. Bukanlah tahta, tetapi adanya upah yang akan diperoleh ketika mereka serius untuk Tuhan dan meninggalkan segala sesuatunya. Tentang bahwa tahta itu harus 12 dan itu haruslah diisi Yudas. Karena apa? Karena menurut orang yang mengaku bahwa Yudas itu masuk surga, karena di sini dijanjikan ada 12 tahta dan Yudas haruslah ada di dalamnya, dia juga tidak mengakui bahwa tahta itu bisa diberikan kepada Matias, yaitu rasul yang menggantikan Yudas Iskariot, seperti dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul. Atau dia juga tidak percaya bahwa dia tidak percaya bahwa Paulus pun bisa menggantikan posisi itu. Nah, karena bilangan rasul itu memang harus 12. Jadi, menanggapi Matius pasal 19 ayat 28 ini, menurut saya ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini bersyarat begitu. Jadi kepada murid-muridnya memang sudah dijanjikan bahwa kepada mereka akan diberikan suatu tahta untuk menghakimi juga bangsa Israel. Walaupun tidak dicatat di sana, dan saya akui itu tidak dicatat, tetapi saya percaya bahwa untuk sampai duduk di atas tahta dan memerintah ataupun mengadili, itu tentu ada syaratnya. Tentu orang yang tidak percaya, yang menjual Yesus, tentu tidak layak untuk tahta tersebut. Jadi berdasarkan hal yang demikian itu, saya tidak percaya Yudas itu masuk surga. Dan bahkan kalau dikatakan bahwa tahta itu haruslah 12, saya melihat tidak sepenuhnya benar. Karena kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, misalkan Wahyu pasal 4, kita menemukan adanya 24 tua-tua dan juga orang yang duduk di sana itu mereka juga menghakimi. Coba, misalnya Wahyu pasal 4 ayat yang ke-4. Dikatakan begini, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu
duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di atas mahkota emas di kepala mereka. Jadi pada akhir zaman di kerajaan Allah nanti akan ada 24 tahta di sini, dan 24 orang ini akan menghakimi juga. Jadi tidak hanya 12 tahta ternyata yang harus ada begitu, tetapi ada 24 tahta bahkan. Dan juga kalau kita baca di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat dikatakan begini, pada kerajaan 1000 tahun, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Matius pasal 19 ayat 28, karena ada di sana disebutkan kata kamu, yaitu ditujukan kepada murid-murid, lantas itu mensahkan bahwa Yudas pastilah harus hidup kembali dan masuk surga. Saya pikir ini argumentasi yang tidak cukup kuat. Sebab apa? Karena saya percaya bahwa untuk sampai ke tahta itu memiliki syarat bahwa dia haruslah orang yang sudah percaya dan menang dalam perjuangan iman sampai akhirnya. Hanya orang-orang yang demikianlah yang layak untuk duduk di atas tahta tersebut. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tanggapan saya terhadap argumentasi yang pertama dari kelompok yang mendukung bahwa Yudas itu masuk surga. Argumentasi yang kedua dikatakan bahwa urutannya begini. Yudas kemasukan iblis, kemudian menjual Yesus. Yang kedua dikatakan kemudian Yesus menjanjikan tahta, kalau kata pendukung itu. Kemudian Yudas bunuh diri, kemudian Yesus mengampuni, dan kalau Yesus sudah mengampuni berarti Yudas tak berdosa lagi. Oleh karena itu saya katakan kesimpulan mereka yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga karena semua tindakan kejahatan yang ia lakukan adalah terjadi sebelum Yesus mati atau bahkan menyerahkan nyawanya. Tetapi apakah itu yang benar? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena untuk masuk surga itu diperlukan iman. Dan orang yang masuk surga itu haruslah orang yang betul-betul beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bukan karena dia itu berdosa atau melakukan kesalahan sebelum penyaliban Yesus Kristus. Bahkan orang-orang Romawi, imam-imam kepala, semuanya mereka itu yang berdosa dan menjual Yesus dan menyerahkan Yesus karena dengki, dan mereka mati dalam dosa mereka. Saya yakin mereka itu masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib hanya teraplikasi kepada mereka yang mau menerima penebusan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli tentang imannya, kepercayaannya kepada Yesus Kristus, masa Yesus menebus dosa-dosanya semuanya? Tidak. Tetapi hanya orang-orang yang betul-betul menerima penebusan Yesus Kristus itu, membuat pengakuan, baru penebusan itu teraplikasi pada dirinya. Itu dalam kasus yang seperti ini kepada orang dewasa. Namun saya memang percaya bahwa bayi ataupun orang yang cacat mental atau orang gila semuanya itu masuk surga, dan ini menurut saya adalah kasus-kasus kekecualian khusus karena mereka tidak memiliki kesadaran diri untuk bisa membuat pengakuan iman atau bahkan tidak ada kesempatan untuk beriman. Oleh karena itu bayi dan juga orang gila yang cacat mental sejak dari lahirnya, saya yakin mereka pasti masuk surga. Tetapi Yudas berbeda. Yudas ini jikalau dia mau, dia itu sebenarnya bisa menyesal
dan setelah menyesal, ya jangan langsung gantung diri. Tetapi dia mengambil tindakan itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika dia gantung diri, yang menguasainya siapa? Iblis atau atas kemauannya sendiri? Sehingga argumentasi yang mengatakan bahwa karena Yudas itu melakukan semua dosa-dosanya sebelum Yesus disalib dan menyerahkan nyawanya, itu menurut saya tidak valid hanya atas dasar alasan itu. Karena kalau dikatakan demikian, maka baik Pontius Pilatus atau semuanya pun yang akhirnya mati, berarti Tuhan sudah ampuni, begitu ya. Dan orang yang sudah Tuhan ampuni, berarti masuk surga dong. Tidak seperti itu. Tetapi penebusan itu memiliki syarat-syarat tertentu, bahwa hanya orang yang setuju bahwa Yesus telah menggantikan dia di kayu salib, bahwa Yesus menebus dia dari dosa-dosanya, maka dia bisa masuk surga. Tentang Yudas, tidak. Dia setelah menjual Yesus, kemudian dia menyesal, tetapi penyesalannya itu tidak mengarah kepada menjadi semakin percaya kepada Yesus. Dia justru menyesal, kemudian menggantung diri. Jadi pendapat saya, yang saya yakini, Yudas itu masuk neraka bukan karena dianya saja menjual Yesus atau bahkan gantung diri. Tetapi persoalannya adalah dia orang yang tidak percaya. Nah, coba kita buka di Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan begini. Yohanes 6 ayat yang ke-64 dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari dahulu, dari semula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus sendiri membuat pernyataan di sini bahwa di antara rasul-rasul yang dipilih Yesus itu ternyata ada yang tidak percaya. Lebih lanjut, di ayat 70 sampai 71 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Yudas tidak masuk surga bukan karena bunuh dirinya atau bahkan bukan karena menjual Yesusnya. Itu adalah tindakan perbuatan dia. Tetapi dasar yang paling kuat menyatakan bahwa Yudas itu masuk neraka adalah karena dia bukan orang percaya. Dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dan dia yang menjadi penebus untuk dosa-dosa manusia. Walaupun tindakannya menjual Yesus, kemudian tindakan bunuh dirinya merupakan dosa yang sangat tidak pantas dipikirkan oleh orang Kristen, tetapi bukan itu dasarnya. Tetapi dasarnya adalah karena Yudas memang bukan orang percaya. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus pastilah masuk neraka. Sebab dikatakan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran yang hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau Yudas tidak percaya, dan dia bukan orang percaya, bahkan dilabeli Yesus sebagai iblis, tentu dia tidak masuk surga. Apalagi sampai duduk di atas tahta. Itu jawaban untuk alasan yang kedua. Nah, jawaban untuk alasan yang ketiga, kelompok pendukung bahwa Yudas itu masuk surga berkata bahwa Yudas itu sebenarnya tidak ada masalah dengan Yesus, kata begitu. Yang bermasalah itu adalah iblis, sehingga iblis masuk ke dalam tubuh Yudas, kemudian Yudas menjual Yesus. Dan menurut dia, misalnya kita buka di dalam Matius pasal 26. Di dalam Matius pasal 26 itu, toh kan Yudas itu menyesal, katanya begitu. Yudas itu menyesal karena dia tahu, ayat pasal 27, karena ia tahu bahwa ternyata Yesus itu dihukum mati. Misalnya, Matius pasal 27 ayat 3 dikatakan begini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala
dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Jadi menurut dia yang bertanggung jawab harusnya atas tindakan menjual Yesus itu adalah iblis. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya ini argumentasi yang sangat menggelikan begitu ya. Karena kalau memang kita bisa menyalahkan iblis dalam situasi karena kita dikuasai oleh iblis melakukan segala sesuatu, ya manusia itu tidak berhak dihukum di neraka begitu. Bahkan sejak dari Adam, Anda kalau misalnya ingat proses bagaimana ketika Adam itu turut makan buah yang dilarang oleh Tuhan yang diberikan istrinya, Yesus berkata, "Oh Adam, kenapa kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu?" Kemudian Adam berkata, "Bukan aku Tuhan, tetapi perempuan yang kamu berikan itu, yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku sehingga aku makan," kata begitu. Jadi manusia pertama Adam di situ mencari celah. Sebenarnya dia ingin menyalahkan Tuhan karena Tuhan yang kasih perempuan itu. Dan ketika perempuan itu ditanya, "Oh perempuan, kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Kenapa kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu?" Perempuan itu kemudian berkata, "Ular itu yang memperdaya aku." Jadi perempuan ini berkata, "Saya tidak salah, tetapi ular itu yang memperdaya aku." Nah, Allah memang tidak bertanya lagi kepada ular itu, tetapi ketiganya mendapatkan hukuman, baik ular, baik wanita, baik laki-laki. Jadi ternyata alasan bahwa seperti Adam berkata, "Oh bukan saya, tetapi perempuan itu," dan juga alasan perempuan berkata, "Saya diperdaya oleh ular itu," ternyata tidak berlaku. Semua tindakan mereka itu salah dan harus mendapatkan konsekuensi. Sehingga ketika dikatakan Yudas sebenarnya tidak ada masalah dengan Yesus, tetapi iblis yang berkuasa di dalam hati Yudas sehingga dia menjual Yesus, jadi yang harus bertanggung jawab adalah iblis, adalah argumentasi yang tidak baik begitu. Dan ini sangat menggelikan, lucu kalau saya boleh katakan. Tetapi Yudas harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan satu ayat saya ingin bacakan kepada kita di dalam Yakobus. Bagaimana sebenarnya prosesnya seseorang itu bisa sampai melakukan dosa. Bagaimana seseorang bisa sampai melakukan dosa. Jadi itu bukan semata-mata dihinggapi iblis langsung berdosa. Bukan seperti itu. Ini adalah sebuah proses yang ada prosesnya lah. Kalau misalnya tidak setuju dikatakan ini proses yang panjang. Tetapi dikatakan begini. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 dikatakan begini. "Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut." Jadi prosesnya adalah seseorang ini memiliki keinginan dulu, ingin melakukan sesuatu hal yang salah, dan keinginan ini kemudian menyeret dia dan dipikat oleh keinginan ini. Selanjutnya, apabila keinginan ini telah dibuahi, ya artinya iblis bisa mengompori, memberikan bumbu-bumbu di sana, maka ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Yaitu artinya seperti Yudas, dari dalam diri Yudas itu sudah ada keinginan kecintaan akan mamon. Yudas itu adalah seorang bendahara dalam kelompok Yesus dari 12 rasul. Dan dikatakan di dalam kitab Injil Lukas, Yudas ini sering mengambil dari kas bendahara itu uang untuk kebutuhannya sendiri. Jadi memang dasarnya memang dia bukan orang percaya. Kemudian dia suka mengambil kas untuk keperluannya, maka iblis melihat bahwa Yudas ini ada keinginan, Yudas ini ada kecenderungan bahwa bisa diperdaya. Sejalan dengan yang dikatakan di Yakobus,
bahwa orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau kita kembali kepada Hawa, saudara yang dikasihi Tuhan, Hawa itu ketika melihat buah itu tidak ujuk-ujuk langsung diambil makan. Tetapi ketika ditawarkan oleh iblis bahwa buah ini memiliki khasiat akan membuat engkau sama seperti Allah, baru manusia itu, Hawa, mulai berpikir di dalam dirinya sendiri. Di Kejadian pasal 3 saya akan baca, misalnya begini dikatakan. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi ada keinginan dulu. Keinginan ini kemudian dibuahi. Dan jikalau buah ini menjadi matang, akan melahirkan dosa dan ujung-ujungnya maut. Jadi kasus Yudas juga seperti itu. Yudas memang hatinya sudah tidak beres, kemudian dia ada melihat kesempatan untuk menjual Yesus, walaupun tidak dengan harga yang mahal, 30 keping perak, tetapi menurut dia ini akan menguntungkan dia. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sangat mungkin begitu ya, sangat mungkin Yudas ini sudah melihat selama pelayanan Yesus Kristus 3,5 tahun, berapa kali Yesus ini ingin ditangkap, tetapi selalu saja lolos. Jadi sepertinya dia itu punya konsep begini, kalau seandainya saya terima uang 30 keping perak ini dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat itu, saya percaya mereka ini nggak bisa tangkap Yesus kok. Mungkin menurut dia seperti itu. Tetapi faktanya berbicara lain. Yesus akhirnya ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan pada saat itu Yudas menyesal. Yudas tahu akhirnya bahwa Yesus ini bukan orang berdosa. Yesus ini orang benar. Hanya dia kesal dan hanya dia itu menyesal karena kenapa pada saat saya sudah meminta uang 30 keping perak ketika saya setuju, kok Yesus Kristus ini ketangkap? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, beda ceritanya penyesalan orang, dia itu menyesal ketika ketangkap, dengan orang itu menyesal walaupun tidak tertangkap. Itu sangat beda. Orang yang menyesal ketika tertangkap, sangat mungkin dia tidak akan menyadari perbuatannya itu salah kalau dia tidak tertangkap. Tetapi ada orang yang menyesal walaupun dia tidak tertangkap, walaupun dia tidak diketahui orang melakukan sesuatu hal yang salah, tetapi dia tahu bahwa tindakannya itu salah, kemudian dia menyesal. Ini berbeda. Dalam kasus Petrus misalnya, Petrus menyangkal Yesus. Apakah dosanya berat? Saya yakin berat. Tetapi apa yang dilakukan Petrus setelah dia menyangkal Yesus? Dia kemudian menangis, menyesal juga atas tindakannya. Tetapi apakah Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni. Karena apa? Karena dia masih memberikan, artinya dia masih datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengakhiri hidupnya. Tetapi Yudas, setelah dia menjual Yesus, dia kemudian menyesal, dia tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki sikapnya. Dia malah bunuh diri. Itu yang salah dari Yudas. Jadi kesimpulannya, saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 argumentasi yang disampaikan oleh pendukung keyakinan bahwa Yudas itu masuk surga, saya berkesimpulan bahwa Yudas itu masuk neraka, dan tahta yang dijanjikan Yesus di dalam Matius pasal 19 itu tentu bersyarat. Dan Yudas tidak memenuhi syarat. Tentang siapa yang akan menduduki tahta yang satu lagi yang dijanjikan Yesus, jikalau memang yang 12 itu hanya khusus untuk rasul-rasul, itu bisa saja untuk Matias atau bisa saja untuk Rasul Paulus. Tetapi saya menemukan di dalam kitab Wahyu bahwa tahta itu ternyata ada 24 dan ada 24 tua-tua di sana. Dan itu saya pikir sudah membantah argumentasi yang berkata bahwa tahta itu harus 12 dan harus ditempati Yudas. Jadi tidak ada keharusan. Yang kedua tadi bahwa Yudas itu melakukan semua rangkaian dosanya sebelum Yesus disalib. Sehingga dia pasti ditebus Yesus dan menjadi tidak berdosa dan pasti masuk surga. Saya katakan
Argumentasi ini tidak benar karena penebusan Yesus bisa teraplikasi kepada seseorang kalau dia sendiri memiliki iman kepada Yesus bahwa Yesus mengampuni dosanya. Yesus itu tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak datang kepada Yesus atau membuat pengakuan iman atau percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, bahwa yang berkata bahwa iblislah yang harus bertanggung jawab atas tindakan Yudas karena iblis yang masuk ke dalam orang tersebut, argumentasi ini juga tidak tepat menurut saya. Karena apa? Karena memang Yudas sendiri pun sejak dari awalnya bukan orang percaya dan dia sering melakukan tindakan-tindakan dosa, yaitu mengambil kas untuk kebutuhannya sendiri. Sejalan dengan yang dikatakan Yakobus bahwa proses dosa itu berlangsung dan melahirkan maut adalah ada keinginan dulu. Kemudian kita dipikat oleh keinginan itu, dan setelah keinginan itu dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan setelah dosa itu menjadi matang, maka dia akan menghasilkan maut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya video ini bisa memberikan pembelajaran bagi Anda, memberikan argumentasi yang baik bagi kita semua, sehingga kita tidak diombang-ambingkan lagi dengan berbagai pengajaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.